Yang menggantikan itu ada Qatar, Argentina, Peru. Ya, kalau Qatar yang menggantikan ini paling lucu. Ya, karena jangan dikira ini kayak bikin dangdutan ya. Halo, salam sehat teman-teman semua. Ya, kembali lagi di channel Bung Harpa. Setelah kurang lebih seminggu ya, gue minta maaf nggak bisa nyapa kalian dalam waktu yang cukup lama. Tapi kali ini kita akan kembali dengan topik yang sangat hangat, sangat panas, dan sangat seru. Sebenarnya gue mau ngangkat topik ini sekitar kemarin atau 2 hari lalu sebenarnya. Cuman ya karena satu dan lain hal baru sekarang bisa diniatkan ya. Karena sekali lagi posting itu gampang-gampang susah juga. Kadang-kadang ada mut-mutannya juga dan kadang-kadang juga kita capek ya karena ngedit sendiri, rekam sendiri, upload sendiri dan seterusnya. Nah, kita semua udah tahu ada perkembangan yang sangat menarik ya terkait dengan posisi kita, posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, gue sedikit update dari kabar terakhir sebelum nanti kita ke inti masalah. Dari kabar terakhir ada kemungkinan host atau tuan rumah Piala Dunia U20 akan diganti. Beberapa negara sudah diapungkan menjadi calon tuan rumah yaitu Qatar, kemudian juga ada Argentina dan juga Peru. Ya, ini menarik kalau memang benar, terutama kalau Qatar ya. Ya sangat berlawanan hipotesanya ya kalau kita menolak Israel sebagai salah satu peserta, tapi kemudian Qatar yang menjadi tuan rumah dan Israel akan bermain di sana, ini akan sangat lucu banget ya. Nah, kembali ke topik inti dari permasalahan kronologis dari kisruh tuan rumah Piala Dunia 20. Pertama yang gua mau katakan kepada kalian adalah itu it's okay, ada pro dan kontra. Ya, ini kita terbiasa untuk agree and let's agree to agree and disagree ya. Mari kita setuju untuk saling setuju dan tidak setuju, nggak ada masalah. Tapi gue nggak mau akan ke sana. Gue lebih kepada melihat kronologi dari penunjukan kita sebagai tuan rumah dan juga dasar-dasar argumen yang diapungkan untuk menolak dan menerima. Jadi pertama gini, Indonesia itu ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu tahun 2019, tepatnya tanggal 24 Oktober tahun 2019. Ya, kalau lu pakai atau lu hitung berapa lama dari waktu tersebut sampai katakanlah minggu ini, itu sekitar atau bukan sekitar, itu hampir to be precise 41 bulan. Ya, 41 bulan itu jadi sekitar berapa ya? Mungkin 3 tahun 5 bulan. Anggaplah 3,5 tahun ya, 3,5 tahun kurang lebih. Dan baru seminggu terakhir ini semua orang teriak, semua orang mempermasalahkan tuan rumah kita, termasuk juga dua gubernur yang gue tahu ya, Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah, yaitu Gubernur Bali itu Koster dan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. Sedikit catatan untuk Gubernur Jawa Bali ya, sekali lagi ini bukan soal setuju dengan setuju, tapi gue bisa memahami. Ya, mencoba menganalisa latar belakang penolakan dia itu ada dasarnya. Apa? Dia takut akan men-trigger situasi keamanan di Bali kalau nanti Israel hadir di sana. Karena memang hampir pasti Israel akan bermain di Kapten Dipta. Ya, di apa namanya di Gianyar Bali. Jadi pemikiran dia kalau menurut gua ya, jadi dari semua kemungkinan alasan yang paling kuat dia menolak karena takut nanti meningkatkan eskalasi keamanan di sana. Mungkin menghindari terjadi bom Bali 3 dan seterusnya. Karena kita tahu di Bali ini urat nadi perekonomian mereka ya, kita semua tahu juga ya, pariwisata. Kalau sampai itu terganggu, selesai mereka. Apalagi mereka baru bangkit dari Covid. Nah, kecuali Gubernur Jawa Tengah, jujur gua agak bingung. Pertama, Israel kemungkinan nggak besar nggak main di sana. Dan juga ya itu ngamen di sana ya, walaupun sekali lagi alasannya mungkin yang lain ya, alasan tadi soal bahwa Israel ini menjajah Palestina sehingga nah ini juga lucu ya kalau kita bicara memang ada salahnya juga FIFA dalam hal ini. Kenapa? Karena mereka memang menggunakan standar ganda ketika mereka mengeliminasi Rusia dari Piala Dunia 2022 kemarin.
Ini salah satu cacat FIFA. Jadi kita mesti adil melihatnya. Sehingga akhirnya ini menjadi presiden bagi pihak yang menolak Israel di keikutsertaannya di Piala Dunia kali ini. Dan itu tidak salah. Ya, karena memang FIFA menerapkan standar ganda dalam hal ini. Nah, cuman yang jadi persoalan buat gue adalah sekali lagi bukan soal nolak nggak nolak, tapi kenapa baru dilakukan setelah 3 tahun 5 bulan? Ya, kalau memang fair sebenarnya kita harus teriak-teriak dari waktu kita ditunjuk. Oke, let's say lah mungkin nggak langsung saat itu, mungkin setelah 1 bulan 2 bulan kita mulai memapping, kita mulai harusnya sadar dari awal bahwa ada kemungkinan, masa kita nggak bisa melihat bahwa di situ ada kemungkinan katakanlah apa ya, isu yang akan mungkin bisa meledak di situ, yaitu keikutsertaan Israel. Kan lucu ya, dipilih jadi tuan rumah, kemudian tim-tim ini kualifikasi termasuk Israel, kemudian begitu dia lolos, bahkan dia lolos pun belum ada yang teriak-teriak. Ya, mungkin ada 1-2 yang mengangkat, tapi gue yakin gak akan banyak, sedikit sekali kalau ada yang mengangkat. Dan setelah lolos, mereka siap-siap mau drawing, tiba-tiba rame semua. Kan lucu. Ada apa ini dan kenapa baru sekarang? Ya kan gitu. Harusnya dari dulu. Nah, tapi oke lah. Gue berpikir begini. Kalau memang saat itu benar pure kepedulian dengan masing-masing argumen mereka. Apakah itu karena kemanusiaan? Apa karena itu mereka merasa yang tidak setuju karena Israel menjajah? Apakah gubernur itu takut perekonomiannya terganggu? Apa nggak bisa mereka berkonsultasi dengan mungkin katakanlah penasihat politiknya presiden ya untuk membahas diskusi masalah ini. Ajak diskusi, apalagi pejabat, sekali perintah semuanya disediakan, siapkan meeting, penerbangan, ketemu. Gimana ini? Cari solusinya. Ajak ketemu dengan ketua PSSI saat itu, masih Iwan Bule kalau nggak salah, bahkan ajak ketemu FIFA. Jadi ngapain waktu itu FIFA, presiden FIFA datang ke sini main, ada tragedi Kanjuruhan 130 orang meninggal, malah main bola dan bukan dimanfaatkan untuk meresolve masalah ini. Itu kan tahun lalu sekitar Oktober atau November, gue lupa. Kenapa di situ nggak diajak diskusi bagaimana ini? Masa tidak bisa membaca bahwa Israel nanti ini akan menjadi satu sumbu yang harus diantisipasi? Maksud gue begini. Katakanlah ada mitigasi untuk mempersiapkan, misalnya, gimana kalau Israel dimainkan khusus untuk partai Israel dimainkan di Singapura misalnya, atau di Timor Leste, kan ini memungkinkan saja, atau apapun opsinya, ya, atau bahkan langsung memindahkan perhelatan ini. Sudah kasih rekomendasi, ini nggak mungkin bisa segala macam, ini bisa menimbulkan friksi dan seterusnya. Kan lucu. Akhirnya sekarang baru ribut-ribut dan ya ini mungkin mental orang Asia, orang Indonesia itu last minute selalu. Dan mungkin kalau last minute masih mending. Ini gua rasa juga banyak yang hanya ikut-ikutan. Dan akhirnya apa? Lucunya dari update terakhir, ya, ini yang gue bilang tadi, yang menggantikan itu ada Qatar, Argentina, Peru. Ya, kalau Qatar yang menggantikan ini paling lucu. Ya, lu simpulkan sendiri. Jadi bayangkan Israel ditolak di Indonesia, ya. Kemudian Piala Dunianya dipindah ke Qatar. Kalau memang Qatar ya, kemudian Israel akan main di sana. Ini paling lucu, ya. Nah, sekarang gue akan mengajak kalian untuk melihat secara jernih dan secara analogi. Kita bisa bayangkan bagaimana kesalnya tim-tim Liga 1 yang selama ini sudah berkorban, tidak bermain di kandang mereka, harus away kemana-mana, lapangan jadi busuk karena dipakai berulang kali. Di Wibawa Mukti itu paling sering, Wibawa Mukti, Pakansari, sama di Sleman, Maguwarjo. Ini setahu gue 3 lapangan yang paling sering dipakai oleh tim-tim yang nomaden. Jadi ada Bali yang nomaden, ada Persib Bandung, ada Persis Solo, sama Persebaya. Persebaya ini biasanya mainnya di sekitar Jawa Timur, biasanya kalau nggak salah di Sidoarjo juga pernah ya. Jadi intinya tim-tim ini nomaden, dan tiba-tiba setelah mereka gua nggak akan main di kandang gua, silahkan kalian perbaiki dengan dana nggak mungkin 1-2 miliar pasti itu kan, memperbaiki 6 stadion atau bukan memperbaiki, mempercantik lah. Terus tiba-tiba perhelatan ini gagal. Terus pemain mereka udah berkali-kali dipanggil, terutama
Persija ya yang paling banyak nih timnya dipanggil ya. Ada Muhammad Ferrari, ada Arfianto Niko, sama ada satu lagi siapa tuh? Doni Tripamungkas ya. Ini tiga tim yang akhirnya membuat si Thomas Doll kesal dan akhirnya sempat bersih tegang dengan siapa, Sintayong, dan ternyata nggak jadi juga. Jadi lucu ya. Apa ya? Memang bangsa kita ini bangsa yang suka ikut-ikutan aja gitu loh, yang tidak punya dasar pemikiran, nggak berani berbeda, mengambil sudut pandang, dan akhirnya kita lihat semua kacau balau. Jadi intinya adalah gini, kalaupun iya iya, kalaupun enggak, tegas dan harus cepat diambil keputusan. Ini udah last minute. Ya ini udah bulan apa nih? Udah mau April, udah akhir April, mungkin sekitar 1,5 bulan lagi ya, kurang lebih ya. Dan luar biasa, dan membuat akhirnya eh, snowball effect dari kemungkinan pembatalan kita sebagai tuan rumah ini menjadi luar biasa kemana-mana. Ya termasuk tadi, bahkan hal-hal kecil pun sampai ke klub-klub mereka jadi kesel. Karena mereka tidak merasa pengorbanan mereka nggak ada gunanya. Belum lagi para pemain yang sudah, bayangkan perasaan kita akan tampil di Piala Dunia U20 nanti, ya akan berhadapan dengan pemain-pemain hebat atau calon-calon pemain hebat dari seluruh dunia. Ada kalau nggak salah yang lolos Italia, Prancis, Argentina ya. Ada Inggris, ada Prancis, ada Brazil. Sorry, Italia nggak lolos ya. Ya, kemudian ada ya Italia lolos ya, Italia lolos. Jadi banyak lah, Uruguay segala macam, Nigeria, dari seluruh konfederasi di seluruh dunia. Nah, jadi balik lagi, menurut gua sih agak lucu kalau ngelihat karakter di negara kita ya. Jadi asal apa namanya, keras dulu, ngomong dulu, sok punya pendirian tapi nggak mikir panjang gitu loh. Maksud gue ya itu tadi, lu boleh punya pendirian boleh, tapi yang benar. Jadi dari awal harus benar-benar dikonsepkan. Ini kita nggak bisa terima ini karena alasan ini. Lalu bagaimana cara jalan keluarnya? Jadi bukan hanya lempar masalah, lempar isu. Kemudian begitu ada konsekuensinya semuanya lepas tangan. Ini sangat-sangat tipikal sekali bangsa kita. Ya, kalau teriak paling depan, kalau dihantam balik, ngumpet. Ya, nanti begitu ada konsekuensinya, belum lagi kita nanti misalnya di ban FIFA, kita nggak tahu. Ya, ada yang berteriak, wah kita kan lebih penting harga diri katanya. Waduh, saya juga bingung ini di mana dia mikir harga dirinya kalau kita gara-gara ini kemudian kita nggak bisa nggak bisa berkiprah, nggak bisa kemudian memberikan kesempatan bagi para pemain kita untuk, ini kan pengalaman yang paling tinggi, the ultimate potential experience yang mungkin kita dapat bagi para pemain Indonesia. Apakah ada jaminan kita setelah ini menjadi lebih baik? Enggak, tapi kita kan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik gitu loh. Dan ini kesempatan terbaik kita loh. Bayangkan para pemain U20 ya, name it lah semua itu siapa aja. Yang tadi gue sebutin terutama dari beberapa tim yang membela di Uzbekistan kemarin. Ya kan ada siapa ya, Hoki Caraka misalnya, kemudian juga ada Hugo Samir, Brandon Schuneman, banyaklah pemain-pemain yang ini kan bakal menjadi future generasi bagi tim nasional senior kita. Tapi kemudian ada kesempatan panggung yang membuat mereka mungkin bisa lebih matang, lantas hilang begitu saja. Nah, nanti kita nggak tahu apakah kalau memang Piala Dunia ini dipindah antara ke Peru, ke Qatar, atau ke Argentina, atau mungkin ke Kutub Utara, apakah kita bisa juga akan tampil atau kita otomatis di drop? Ya logikanya harusnya di drop juga ya. Enak aja gitu istilahnya, udah lu bikin FIFA pusing ya. Kemudian juga gua harus cari tuan rumah baru, kemudian juga lu tetap menjadi tuan rumah, lu tetap jadi peserta, rasa-rasanya enggak ya. Tapi kita nggak tahu, kita akan tunggu dalam beberapa hari ini seperti apa keputusannya, karena ya seperti kita yang ketahui kemarin drawing juga sudah dibatalkan, harusnya kan di Bali ya, cuman kemudian dibatalkan melalui pernyataan resmi dari Arya Sunilingga di salah satu esko PSSI, dan FIFA kemungkinan sedang melakukan emergency meeting, kemungkinan artinya mendiskusikan terhadap kemungkinan mau dibawa kemana ini perhelatan Piala Dunia U20 kali ini. Apakah tetap di Indonesia, walaupun kemungkinannya menurut gue di bawah 20% ya, ataukah dipindah, kalau dipindah ke negara mana, dan apakah waktunya tetap sama, karena ini sangat mepet ya. Karena jangan dikira ini kayak
bikin dangdutan ya, mungkin 2 minggu udah bisa langsung digelar. Ini kan mesti mikirin juga bagaimana 16 peserta ini akomodasinya, transportasinya, keamanan di negara nanti kalau diganti, kemudian keuangannya. Lu pikir murah ini bikin beginian ya? Nah, jadi sekali lagi dalam kita bersikap itu boleh saja bebas, lu boleh menerima, boleh menolak. Cuman ya sedikitlah dipakai otaknya gitu loh untuk berpikir secara jernih ya, secara solutif. Artinya juga ada solusi, jangan hanya teriak-teriak setuju nggak setuju ya kan? Ya nggak setuju juga bagaimana ya kan? Mesti dipikirin misalnya konsekuensinya kalau nggak setuju juga harus bagaimana. Nah, sebelum gue tutup, gue akan memberikan sedikit ya apa namanya paparan. Jadi ada empat tipe manusia di dunia, di seluruh dunia. Ini bukan hanya di mana aja, tapi di seluruh dunia. Ada 4 tipe orang. Sebelum gue tutup, pertama, tipe orang yang pinter dan dia dirinya tahu pinter. Ini biasanya orang-orang hebat, ya, Einstein, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, kemudian siapa lagi, Jeff Bezos dan seterusnya, ya. Banyak ini pencipta lagu, komposer nih. Yang kedua adalah orang yang pinter, ya, tapi dirinya tidak tahu pinter. Dia tidak tahu dia pinter. Ini biasanya musisi, seniman biasanya. Dia nggak peduli apa yang dia buat itu memiliki nilai yang tinggi, bisa menjadi duit, dia nggak peduli. Pokoknya dia senang aja bikin sesuatu karya. Ini biasa seniman. Pinter, tapi dia tidak tahu dirinya pinter. Yang ketiga, ya ini biasanya mohon maaf, orang yang dari segi finansial tidak terlalu kaya atau miskin. Biasanya dia tidak terlalu pintar ya karena keterbatasan akses informasi dan sekolah, edukasi, tapi dia sadar dirinya pintar. Ini it's okay juga. Artinya dia sadar diri lah kalau bahasa gampangnya, dia tahu diri sehingga dia ya tahu harus seperti apa bersikap dan juga spend money dan seterusnya. Yang paling keempat, nah ini yang paling bikin repot manusia. Dirinya bodoh, tapi dia tidak tahu dia bodoh. Ini paling repot. Ya, makanya di kosakata kita kan ada banyak itu kata-kata yang mendekati stupid ya. Jadi bodoh, bego, tolol, dungu, idiot. Ya, ada berapa? Ada 5 atau 6. Nah, ini yang paling bikin repot ya. Ini cuma sekedar penutup dari gua. Sekali lagi buat gua adalah kalau gua boleh berkesimpulan, jangan gabungkan antara politik dan sepak bola, dan juga jangan buat standar ganda seperti yang dilakukan FIFA. Terima kasih, salam sehat.